Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 27 September, Santo Vincentius Apaulo, pengaku iman. Vincentius Apaulo terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Pendiri Kongregasi Misi dan Kongregasi Puteri-Puteri Cinta Kasih ini lahir di Pouilly, Gascony, Prancis pada tanggal 24 April tahun 1581. Ayahnya Jean de Paul dan ibunya Bertrande de Moras dikenal sebagai petani miskin di Pouilly dengan 6 orang anak. Meskipun demikian, mereka orang beriman dan saleh hidupnya. Mereka mendidik anak-anaknya dalam kerja dan hidup doa, sehingga semuanya berkembang dewasa menjadi orang beriman yang saleh dan disenangi banyak orang. Vincent dikenal cerdas, namun tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya membiayai sekolah. Untunglah Tuan Komet, seorang dermawan, bersedia menyekolahkan dia. Pada umur 15 tahun, Vincent mengikuti panggilan nuraninya untuk menjadi imam. Ia masuk seminari. Orang tuanya bingung dengan cita-citanya itu, tetapi akhirnya mereka pun meluluskan permintaannya. Mula-mula Vincent belajar di sebuah kolese Fransiskan di kota Dax, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Toulouse. Karena kecerdasannya, ia dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1600, ketika berusia 20 tahun, ia ditahbiskan menjadi imam, sambil melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana teologi di Universitas Toulouse pada tahun 1604. Pada tahun 1605, dalam perjalanan pulang seusai studinya, kapal yang ditumpanginya disergap bajak-bajak laut dari Turki di Laut Tengah. Vincent ditangkap dan digiring ke pasar budak Tunisia. Di sana dia dibeli oleh seorang saudagar dari Afrika Utara. Selama 2 tahun, Vincent mengalami banyak penderitaan karena perlakuan kasar majikannya. Namun dia dengan sabar dan rendah hati menanggung semuanya itu. Teladan hidupnya akhirnya berhasil mematahkan kekerasan hati tuannya, sehingga dia tidak disiksa dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada tahun 1607, Vincent berhasil meloloskan diri dari cengkeraman tuannya dan lari ke Roma. Di Roma ia belajar lagi teologi selama 2 tahun sebelum kembali ke Prancis. Di Prancis, ia bekerja di paroki Clichy di pinggiran kota Paris. Di bawah bimbingan Pater Pierre de Brul, seorang teolog terkenal yang kemudian menjadi kardinal, ia menjadi seorang imam yang disukai umat. Atas permintaan Pater de Brul, ia menjadi pengajar pribadi putera tertua Philippe Gondi, seorang bangsawan terkemuka dari Prancis. Dalam keluarga bangsawan ini Vincent mulai mencurahkan seluruh kemampuannya. Ia tidak hanya mengajar tetapi juga memberikan bimbingan rohani kepada para petani yang bekerja di perkebunan-perkebunan keluarga Gondi di Champagne dan Picardy. Kepada mereka, Vincent mengajarkan kebajikan-kebajikan iman Kristen dan mendorong mereka untuk selalu menerima sakramen terutama komuni kudus, serta kembali kepada praktek iman Kristen yang benar dalam hidup sehari-hari. Pada tahun 1617, Vincent diangkat sebagai pastor paroki Châtillon-les-Dombes. Paroki ini tergolong sulit dan berat karena syarat dengan masalah kemerosotan moral dan praktek kekafiran. Vincent ternyata orang hebat. Ia berhasil mempertobatkan umat paroki itu hanya dalam waktu 1 tahun. Kesalehan hidupnya dan caranya melayani umat sanggup mematahkan kedegilan hati umat. Di paroki itulah, Vincent mulai merintis pendirian tarekat persaudaraan cinta kasih. Ia berhasil menarik 20 orang wanita yang dengan sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan para fakir miskin di seluruh wilayah paroki. Menyaksikan prestasi Vincent, Jean-Francois de Gondi, Uskup Agung Paris dan saudara kandung Philippe Gondi, meminta Vincent mendirikan sebuah tarekat misioner untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen di seluruh wilayah keuskupannya.
Tarekat misioner ini kemudian dikenal luas dengan nama Kongregasi Imam untuk Karya Misi atau Kongregasi Misi. Imam-imam dalam kongregasi ini lazim juga disebut imam-imam Lazaris. Pada mulanya mereka bermarkas di Collège des Beaux Enfants, yang dipercayakan kepada Vincennes oleh Uskup Agung Jean-François de Gondi. Masalah besar yang dihadapi Vincennes ialah kurangnya persiapan imam-imam diosesan Prancis untuk tugas-tugas pastoral. Untuk mengatasinya, Vincennes mulai melancarkan program pembinaan rohani khusus untuk para calon imam yang akan ditahbiskan. Untuk itu, ia memindahkan pusat karyanya ke Biara Santo Lazarus di Paris atas dukungan kepala biara itu. Di biara itu, Vincennes memprakarsai pertemuan mingguan untuk imam-imam diosesan, dan kegiatan pemeliharaan anak-anak yatim piatu dan para fakir miskin. Melalui pertemuan mingguan itu, ia berhasil mendidik sejumlah orang saleh dari Prancis, seperti Jacques Benigne Bossuet dan Jean-Jacques Ollier, pendiri Serikat Santo Sulpice. Bagi para miskin dan orang sakit, ia mendirikan banyak yayasan persaudaraan cinta kasih, yang telah dimulainya di paroki Châtillon-les-Dombes. Plus de Marillac, janda Antoine Legras yang kemudian digelari kudus, ditugaskan untuk mengurus yayasan-yayasan itu. Orang-orang kaya dimintanya menyumbangkan sejumlah kekayaannya bagi orang-orang miskin. Beberapa wanita di bawah pimpinan Luz de Marillac dibimbingnya untuk menangani karya itu. Kelompok kecil ini terus bertambah jumlahnya dan akhirnya menjadi satu kongregasi tersendiri, Kongregasi Suster Puteri-Puteri Cinta Kasih. Kelompok suster ini merupakan kelompok religius terbesar dalam gereja dewasa ini. Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis. Cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian dan dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Vincentius Apaulo meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September tahun 1660 oleh Paus Clemens ke-12. Ia digelari kudus pada tahun 1737 dan oleh Paus Leo ke-13 diangkat sebagai pelindung semua karya dan perkumpulan cinta kasih. Santo Vincentius Apaulo, doakanlah kami. Kak Carla Channel.